Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmatnya tanpa perhitungan kepada kita semua. Dan semoga saja sholawat serta salam selalu tercurah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang Teteh yang baik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, Akang Teteh, selama 30 tahun lebih saya dikenal sebagai penyanyi bersama band Java Jive. Makanya nama saya Dhani Jive. Kesuksesan, keterkenalan, kecukupan yang diperoleh, yang diberikan kepada saya tidak membuat saya tenang, tetapi malah gelisah. Karena suara lahiriah yang saya tampilkan mengundang kegelisahan. Ada suara yang saya abaikan, dan itu adalah suara hati. Karena di dalam hati adalah cahaya. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tetapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Dhani Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, sudah menghasilkan 10 album. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tetapi dia gelisah. Ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dia sekarang lebih senang mendengarkan dan melantunkan suara hatinya. Alhamdulillah, Akang Teteh masih di Suara Hati. Ya, ini adalah kanal di YouTube, kanal berbagi Dhani Jive tentang pengalaman dan inspirasi kehidupannya yang mudah-mudahan bisa menggerakkan, bisa menginspirasi Akang Teteh juga, insya Allah dalam kebaikan. Dalam episode kali ini, episode kedua, saya ingin bercerita tentang kehidupan saya dari awal sampai saya dikenal sebagai penyanyi bersama Java Jive. Nah, di episode lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin jadi pribadi yang lebih sadar diri, lebih tahu diri, ya, lebih berserah dan amanah. Jadi mudah-mudahan cerita saya ini juga menjadi inspirasi buat Akang Teteh. Ya, nama lengkap saya Dhani Sepriyatna Gumilar. Saya dilahirkan dari pasangan Mariono, ayah saya, dan Endeh Salsiah, ibu saya. Saya dilahirkan di Bandung. Tanggal 17 September 1968. Nah, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Karena waktu itu saya sempat jadi anak bungsu karena saya punya adik setelah saya berusia 13 tahunan lah. Nah, sebagai anak bungsu dulu itu saya dekat sekali dengan ibu saya almarhumah. Alhamdulillah, dan saya menjadi anak bungsu yang ya kalau istilah Sunda diogo ya. Jadi waktu selesai kelas 0 saya tidak langsung masuk ke kelas 1 SD, tetapi saya ingin terus ikut-ikut mama aja kemana. Mama lagi senang pergi-pergi, saya ikut-ikut terus. Sampai akhirnya kabar itu terdengar oleh kakek saya di Cianjur. Nah,
kakek saya Raden Adang Sabirudin sampai ke Bandung, datang dan bertanya, ini gimana anak itu nggak akan disekolahin katanya. Sudah, Bapak bawa aja ke Cianjur untuk disekolahkan di Cianjur. Nah, jadi saat SD saya bersekolah di Cianjur. Nama SD-nya SD Ibu Dewi 6 di Cianjur ya. Dan di sana saya sampai kelas 6 catur bulan pertama saya di Ibu Dewi 6 Cianjur. Kemudian karena saya waktu itu ingin bersekolah di Bandung lagi, ingin masuk di SMP di Bandung, saya minta sama mama saya dulu, pengen pindah lagi ke Bandung gitu, supaya pengen bisa SMP di Bandung, pengen dekat mama lagi gitu. Oh ya sudah, akhirnya saya catur bulan kedua itu pindah ke Bandung. Jadi saya sempat ber-SD 6 bulan di Bandung di SD Awi Gombong 22. Itu adanya di Cicadas. Jadi teman-teman saya yang masih ada di Cicadas, Assalamualaikum, saya orang Cicadas. Nah, dari sana kemudian alhamdulillah saya dimudahkan untuk masuk ke SMP Negeri 5 Bandung. Waktu itu masih SMP favorit dan saya juga tidak menyangka bahwa ya waktu itu sih nggak kepikiran bahwa itu SMP favorit atau apa. Pokoknya saya pengen masuk SMP ke situ, mama menganjurkan masuk ke SMP itu dan akhirnya alhamdulillah saya diberi kemudahan untuk masuk ke SMP Negeri 5 Bandung. Salam untuk teman-teman saya SMP 5 angkatan 85. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Dan terus saya setelah SMP 5 saya pun melanjutkan pendidikan saya di SMA Negeri 5 Bandung. Alhamdulillah itu pun diberi kemudahan sama Allah untuk saya masuk ke SMA Negeri favorit juga waktu itu. Nah, salam juga untuk semua teman-teman saya alumni SMA Negeri 5 Bandung angkatan 88. Semoga diberi kesehatan dan keselamatan selalu, amin. Selanjutnya saya masuk waktu itu, ayo mau pilih kemana, mau kuliah di mana katanya. Nah akhirnya saya memutuskan untuk memilih masuk ke hubungan internasional, Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Dan alhamdulillah dalam sekali ujian Sipen Maru waktu itu saya pun masuk ke Unpad jurusan Hubungan Internasional di FISIP ya. Halo, Akang Tete juga di FISIP, alumni FISIP 88 Hubungan Internasional khususnya. Semoga sehat selalu dan selamat selalu ya, amin. Nah dari sana kegiatan bermusik saya kapan dimulainya? Nah waktu itu di SMA itu ada, di Bandung itu ada kegiatan vokal group. Jadi masing-masing SMA menampilkan grup vokal grup terbaiknya. Waktu itu ada vokal grup Festival Salam, festival, banyak lagi festival-festival lainnya. Dan dari sana saya berkenalan dengan teman-teman dari SMA lain, termasuk teman-teman dari SMA 2, SMA Negeri 2 Bandung. Nah dari situlah waktu itu sobat saya almarhum Miko Protonema, masih ingat? Ya, Adinda, apa rasa cintaku berdada. Nah itu pasti tengen ya, atau apa ya lagu hitsnya yang lain itu, kiranya. Nah itu penyanyinya Kang Miko sekaligus juga pemain gitarnya itu adalah sahabat saya. Itu beliau juga yang membesarkan hati saya untuk menjadi seorang penyanyi di band. Karena yang mengajak saya waktu itu, singkat kata gitu, saya diajak oleh almarhum Kang Miko itu, Prit, saya dipanggil Prit waktu SMP dan SMA. Karena dari Sepriyatna itu cenderung susah disebutkan, jadi Seprit katanya gitu ya. Jadi akhirnya saya dipanggil Prit. Waktu itu kita ada audisi katanya. Kata audisi ini lagi ada grup band lagi nyari penyanyi katanya. Oh gitu, band apa? Namanya Java Jive katanya gitu. Oh ya ayolah. Saya juga ya, maksudnya karena Kang Miko yang ngajak, jadi saya juga mau. Nah ternyata di sana ada di rumah Kang Zumar waktu itu di Jalan Setia atau jalan apa ya, disitulah ada di daerah Cipaganti.
di Jalan Sederhana apa-apalah gitulah, pokoknya daerah situ ya. Nah, saya dites tuh. Wah, ditesnya lagunya nggak tanggung-tanggung lagi. Karena mereka sedang mencari penyanyi yang bersuara tenor. Jadi saya dikasih lagu waktu itu untuk dibawakan. Can't Stop Loving You dari Toto. I can stop loving you. Nah, itu kan kebayang ya kalau penyanyi tahu bagaimana itu range vokalnya tinggi, dan di akhir lagu itu ada overtune lagi. Dan alhamdulillah waktu itu, singkat cerita, saya diterimalah bergabung dengan band SMA 2 namanya Java Jive. Java Jive itu memang sebelumnya ada Kang Nui yang main bass, itu anak SMA 2. Ada Kang Zumar di gitar, itu anak SMA 2. Kemudian ya setelah kuliah dia nggak aktif lagi. Termasuk juga ada Kang Miko di gitar juga. Beliau SMA 5 sama saya. Terus ada Kang Edwin yang main drum, beliau SMA 2 juga. Dan kemudian ada Kang Fatur SMA 2 juga, Kang Tony SMA 9. Jadi intinya mah Java Jive itu yang membentuk adalah Kang Nui dan Kang Edwin dari SMA 2. Nah, setelah itu saya mulai itu main-main terus ya di Java Jive itu, main di 17-an, main di kafe-kafe, sampai akhirnya ya kita 3 tahun di Bandung main-main gitu. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta karena kita sepakat pengen rekaman. Dan peluang rekaman itu hanya ada di Jakarta. Dari situ kami pergilah ke Jakarta. Dengan pengalaman yang luar biasa, tidak mudah. Perintisan 3 tahun itu tidak mudah. Akang Teteh bisa bayangkan ya, kita itu main tidak pernah dibayar. Bahkan kita sempat memohon main ya. Kalau nggak salah di Hasan Saputra daerah Turangga, bahwa kita waktu itu pengen manggung di 17-an. Kita selagu aja. Kita nunggu dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Nah, pas saat jam 12 malam, waktu itu acaranya dibubarkan. Jadi kita nggak jadi main, padahal kita udah nunggu lama-lama hanya untuk main satu lagu. Nah, jadi seperti itu. Terus ada lagi kisah yang monumental, perjalanan saya sama Kang Nui dan Kang Fatur ke Jakarta. Pergi ke Jakarta itu menggunakan mobil Kang Nui, Corolla 73 ya. Waktu itu ya lumayan lah, tetapi mobil itu sangat unik. Waktu itu kita perjalanan ke Jakarta, dan di Padalarang itu hapel, yang namanya ada hapel itu ya, gigi itu ada di bawahnya, itu ada mesin yang menggulirkan roda itu ya. Nah, hapelnya itu copot, jadi mobil itu nggak bisa jalan. Itu di Padalarang menjelang maghrib. Entah kenapa dan ada dari mana itu orang ya, hadir orang, terus ini kenapa, kata ini hafalnya copot, ini copot. Akhirnya bisa dibetulkan, dan kalau orang sehat, orang normal waktu itu, jarak dari Padalarang ke Jakarta dan jarak dari Padalarang ke Bandung lebih dekat ke Bandung. Kalau kita sehat waktu itu, kita akan kembali ke Bandung karena melihat kondisi mobilnya yang tidak memungkinkan. Tetapi itu apa yang terjadi, pilihan kita adalah karena kita sudah benar-benar determinasi, keinginan kita sudah kuat, kita lanjutkan ke Jakarta. Dan di Jakarta pun dengan bekal seadanya gitu-gitu dan segala macamnya ya, kita tidur di mobil dalam keadaan hujan. Kita serba salah. Itu tidur di mobil di depan Radio Prambors di Jalan Borobudur. Nah, itu mobil ditutup salah karena berembun dan kita tidak bisa bernafas. Dibuka salah karena hujannya besar dan itu menjadi basah segala macam. Tapi akhirnya keesokan harinya kita, karena memang ada kenalan yang kita kenal saat main di kafe, untuk datang ke Jakarta gitu. Dan itu menjadi asbab kita bisa bergabung di Radio Prambors. Nah, saat di Radio Prambors itulah kesempatan terbuka. Saya waktu itu di audisi untuk membawakan lagu. Jadi belum bersama Java Jive. Lagunya itu adalah, tebak Akang Teteh apa? Mas Syafal? Derun nafas memacu di dalam ruang
Iya, betul, Gadis Malam. Jadi itulah lagu pertama yang saya rekam dengan suara saya sebelum Java Jive rekaman. Jadi saya waktu itu ada di album Indo 8 Prambors. Nah, dari situlah kesempatan terbuka, saya ditawari untuk rekaman. Tetapi karena niat awal saya dari Bandung itu bersama Java Jive ingin rekaman sama Java Jive, jadi saya menolak kesempatan untuk bisa rekaman membuat album untuk album saya sendiri. Boleh saya rekaman, saya bilang, tetapi saya ingin rekaman sama Java Jive. Dan entah kenapa ya Prambors masih mempertimbangkan ini itu. Sampainya waktu itu saya manggung di Hard Rock Cafe. Waktu itu Hard Rock Cafe masih baru-baru lah, masih hangat-hangatnya sebagai chain resto internasional. Jadi orang-orang begitu banyaknya ingin pergi ke Hard Rock Cafe, dan waktu itu kita Java Jive main sebagai Sunday Band. Setiap hari Minggu kita main, dan yang nonton kita itu Akang Teteh mengular sampai di Sarinah itu ya, mengular sampai ke bawah gitu, dan semua itu saya terima sebagai sebuah kewajaran aja gitu, dan tidak disadari bahwa itu adalah sebuah karunia yang luar biasa dari Allah. Dari situ pun kesempatan rekaman, untuk bisa rekaman terbuka. Dari situ kita mendapat tawaran, ada orang ya yang ingin membackup kita. Ayo kalian sudah rekaman belum? Ayo rekaman dong sama Musika Studio, mau nggak gitu. Dan akhirnya kita membuat, kebetulan waktu itu Kang Capung. Jadi formasi Java Jive yang sampai akhirnya solid bisa membuat album adalah saya pada vokal, Kang Fatur pada vokal juga dari SMA 2 itu, saya SMA 5, dan Kang Nui bass itu SMA 2, Kang Edwin SMA 2 juga main drum, Kang Tony SMA 9 main keyboard, dan itulah ke-6 personil. Kang Capung SMA 5 juga ya sama saya. Nah, itulah formasi lengkap yang punya album sampai, kalau dicampur kompilasi sampai 10 album ya. Itu mulai aktif rekaman pertama kali tahun 93. Dan asbabnya yang itu adalah dari kita main di Hard Rock, kita ketemu dengan orang yang mau membackup kita rekaman di Musika. Alhamdulillah di sanalah mulai terjadi perubahan besar pada diri saya. Dikenal sebagai seorang penyanyi di sebuah band dari Bandung yang masih unyu-unyu waktu itu. Silahkan nanti Akang Teteh bisa dilihat di YouTube video klip resmi official dari Java Jive Band di YouTube seperti apa penampilan saya, nanti bisa disimak ya. Nah, itulah Akang Teteh. Saya akan penggal di sini kehidupan cerita saya dari kecil sampai saya menjadi seorang penyanyi di Java Jive. Yang saya sadari adalah bahwa semua itu ternyata ujian. Semua itu adalah cobaan dari Allah untuk diri saya secara pribadi dan secara kolektif untuk Java Jive. Alhamdulillah Allah masih memberi umur panjang, baik untuk umur saya pribadi maupun umur karir saya di Java Jive dan teman-teman saya di Java Jive. Kami sudah 31 tahun bersama dan masih tetap, personilnya masih tetap sama seperti album pertama dulu. Jadi itu Akang Teteh, saya diberikan kemudahan, saya dikaruniai keberhasilan oleh Allah. Seperti apa? Dulu saya belum berpikir bahwa ini adalah karunia, ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Makanya Allah memberikan ujian yang sangat berat pada saya, bukan untuk keburukan, tetapi untuk saya kembali kepada Allah. Saya menyadari bahwa semua itu kalau bukan dari Allah, karunia kemudahan, karunia suara, karunia kebersamaan, karunia keberhasilan, limpahan rizki, dan segala macam kebaikan, keburukan yang menimpa saya, hanya satu tujuan dari Allah, untuk mengembalikan saya kembali kepada Allah.
Dan itulah yang ingin saya sampaikan. Semoga Akang Teteh semua bisa mengambil inspirasi dari pengalaman hidup saya. Jadi jangan berkecil hati kalau Akang Teteh sekarang dalam masa sulit, dalam segala ujian yang dianggap buruk mungkin, karena ketahuilah segala sesuatu itu kita pandang buruk belum tentu di mata Allah itu adalah keburukan, dan segala sesuatu kebaikan belum tentu itu kebaikan kalau Allah berkehendak lain. Jadi intinya kita harus terus dekat sama Allah, terus berserah, terus berada di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana Kang Teteh, tetap di Suara Hati, saya akan kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang baik, saya Dani Jive yang sudah dikenal selama 30 tahun lebih sebagai penyanyi di Java Jive Band. Nah, selama itu saya mendapatkan kemudahan dan dilimpahkan keberhasilan sama Allah, tetapi ada satu suara yang saya kesampingkan, yang saya abaikan. Itulah suara hati. Nah, hubungannya dengan Suara Hati, saya menjalankan sebuah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jive di YouTube. Jadi, saya mohon untuk Akang Teteh semua untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin tayangan ini. Semoga dengan bantuan Akang Teteh semua, sama-sama kita membangun kebaikan dan menyebarkan kebaikan, dan kita mendapat pahalanya dari Allah berupa hasanah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang Teteh masih di Suara Hati. Ya, tentu saja ya, masih nemenin saya bercerita, berkisah tentang episode kehidupan saya sampai dari kecil sampai ke album pertama Java Jive. Dan semua kemudahan itu kemudian saya sadari, kemudian saya sikapi sebagai karunia dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk itu saya ingin membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Akang Teteh untuk membuka kembali dan melihat seperti apa hikmah yang diberikan oleh Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru hasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadhir
Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in in antum ila fi dalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabi sa'ir. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Akang teteh, itu dia Quran surat Al-Mulk ayat ke-1 sampai ke-12, bahwasanya Allah yang menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kita sekalian, siapa yang paling baik amalnya. Siapa di antara kita yang benar-benar melakukan segala sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Jadi Allah sudah menurunkan tuntunan hidup untuk kita agar selamat di dunia dan akhirat berupa Al-Quran. Jadi jangan pisahkan antara agama dengan kehidupan keseharian kita. Karena kalau tidak sesuai dengan tuntunan, tentu saja kita akan menjadi orang yang tersesat, orang yang tidak tahu kemana kita menuju. Kita mah hanya hidup mencontoh saja. Dimudahkan sekali. Allah memberikan kita contoh dalam kehidupan seorang laki-laki mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tauladani. Karena kehidupan beliau sudah diridhoi sama Allah, sudah dijamin surganya. Maka kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, hiduplah sesuai tuntunan, hiduplah sesuai contoh yang diberikan oleh Allah, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Akang teteh, jangan lupa ya untuk mensubscribe, juga like, juga share tayangan ini bila tayangan ini memang berguna dan mempunyai inspirasi untuk akang teteh, sehingga lebih banyak orang yang mendengar dan menyimak tayangan Suara Hati dan Hijaib ini. Insya Allah kita sama-sama dalam ikhtiar untuk mencapai keridhaan Allah, untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.